Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Lentera Indonesia News. Kali ini kita ada di Monumen Soco. Ini salah satu tetenger ataupun salah satu saksi bisu terkait dengan pemberontakan PKI tahun 48. Nah ini kita masuk. Nah ini kita akan ulas satu persatu. Ini ada pendopo Loka Pita Dharma. Nah pendopo ini diresmikan oleh Bupati Magetan, yaitu Bapak Sudarmono. Nih, 1 Oktober 1992. Ini pendoponya. Oke, selanjutnya kita mau masuk ke dalam. Nah, di sini sepertinya ada papan-papan. Harusnya ini mungkin ada bisa dilengkapi lagi dengan papan sejarah ataupun lebih detailnya terkait dengan pemberontakan di Madiun ya, tahun 48 di Madiun ini. Karena ini pemberontakannya khususnya di daerah Magetan dan sekitarnya itu tahun 48. Ini mudah-mudahan bisa ada ada tambahan literasi ya. Jadi bukan kosong seperti ini. Ini banyak sekali space-space yang bisa digunakan untuk menambah literasi para generasi muda. Mungkin terkait dengan perjuangan, terkait apapun itu yang ada di Magetan, mungkin seperti itu. Kalau nggak lengkap dengan terkait dengan pemberontakan 48, mungkin terkait dengan sejarah perjuangan di Magetan ya. Karena menumbuhkan rasa nasionalisme. Oke lur, selanjutnya ini kita disambut oleh 2 bougainville. Nah, ada yang pink, ada yang merah. Nah, selanjutnya ini ada salah satu dokumentasi. Ya, ini satu-satunya dokumentasi yang masih terpampang di sini yaitu sejarah pemberontakan PKI Madiun. Jadi mungkin di depan tadi bisa lebih dilengkapi lagi terkait dengan sejarah di Magetan lah. Mungkin kalau tidak terkait dengan PKI Madiun 48, mungkin bisa diisi dengan sejarah perjuangan di Magetan. Ini pasukan Siliwangi. Nah ini yang menarik juga nih, ratusan anggota simpatisan PKI 48 dipimpin musuh dikirim musuh alun-alun Magetan. Ini lebih konkret atau identik dengan monumen ini karena ini menunjukkan perjuangan di Magetan juga. Oke lur, selanjutnya kita melihat gerbong Kertapati. Jadi gerbong Kertapati ini adalah salah satu saksi bisu ya, keganasan pemberontakan PKI tahun 48. Apapun dibalik itu, apapun dibalik perjuangannya itu, jangan sampai ada sejarah yang kelam yang akan dijalani oleh Republik ini. Yang penting sekarang bagaimana pemerintahan yang sudah diberikan mandat oleh rakyat bisa melaksanakan mandat itu sebaik-baiknya demi kemakmuran masyarakat dan rakyat. Dan yang untuk para pejabat yang sudah diberi amanah bisa menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya untuk kemakmuran masyarakat. Bukan untuk golongan pribadi ya, pribadi maupun golongannya. Nah ini bukti sejarah bahwa kemerdekaan ini atau kedamaian yang kita rasakan ini melalui proses yang cukup panjang dan berdarah-darah. Jadi mudah-mudahan para pejabatnya yang sekarang menjabat itu lebih amanah, karena jabatan Anda itu dilalui dengan penuh darah, penuh dengan air mata, penuh perjuangan. Nah salah satunya korban keganasan PKI tahun 48 ini. Ini korelasinya bahwa semua yang kita nikmati sekarang itu berdasarkan ataupun salah satunya hasil dari perjuangan para pahlawan yang mati syahid di sini. Luar biasa. Jadi nilai moralnya bagaimana yang memegang kekuasaan sekarang ini memang harus amanah, karena godaannya sekarang itu lebih dan lebih. Nah, lebihnya apa? Karena materi sekarang itu sangat menggoda. Ada Pajero, ada Fortuner, ada sedan-sedan yang mewah. Nah, jenengan lihat ini bahwa semua fasilitas yang jenengan dapatkan itu berasal, salah satunya juga berdasarkan
perjuangan beliau-beliau yang sini. Ya. Ini sejarahnya, sejarah kelam Republik Indonesia yang tidak kita bisa lupakan aja. Nah, ini adalah tempat mati syahid para pahlawan korban pemberontakan PKI. Ini ada tetenger tempat mati syahid para korban PKI. Ini yang meresmikan ini adalah Bapak Kari Suhut. Beliau adalah putra Magetan yang merupakan ketua DPR RI. Nah, tahun 1989 ini diresmikan. Ini tahun 48. Nah, ini Pancasila sebagai lambang negara. Kehormatan jenengan, kehormatan para pejabat terutama, karena sebagai rakyat tinggal mengikuti apa kata pejabat, bahwa jabatan Anda itu berdasarkan salah satunya hasil dari darah dan air mata para pejuang yang ada di sini. Oke, kita lihat dari sini. Itu ada Bapak Suhut, Raden Murti, Sudibyo, Sukardono, Imam Hadi, Pak Dandi Magetan ini, sampai 108 orang yang tidak dikenal. Nah, kurang lebihnya seperti itu loh. Jadi memang perjuangan itu membutuhkan apalagi perjuangan suatu negara pasti tidak lepas dari darah dan air mata. Nah, ini moralnya bahwa semua yang kita nikmati sekarang itu adalah suatu proses. Nah, prosesnya itu harus kita hargai. Caranya gimana? Semua yang mendapatkan mandat sekarang sebagai seorang pejabat itu harus amanah. Amanahnya gimana? Pertama, tidak korupsi. Korupsi itu apa? Korupsi waktu. Mungkin yang pegawai yang rendahan, tanda kutip, yang eselonnya masih baru masuk. Korupsi waktu, jangan korupsi waktu. Jangan keluar kantor sebelum waktu kerja habis atau waktu istirahat. Jangan nyanyi-nyanyi di luar jam kerja. Jangan tiktokan, apalagi sekarang. Jangan tiktokan waktu kerja. Itu korupsi waktu, lur. Dianggap biasa. Nah, jangan seperti itu. Karena perjuangan ataupun yang jenengan rasakan dan uang yang jenengan dapat dari gaji itu adalah salah satunya dari pajak rakyat. Dan pajak rakyat itu berasal dari mana? Ya rakyat yang bekerja di lapangan, yang panas-panas, buruh tani, yang peternak seperti ini, menggembala ini. Salah satunya mereka bayar pajak. Nah, monggo jenengan yang pejabat-pejabat, kita rakyat kecil paling ya manut. Tapi kalau pejabatnya yang ngatur amanah, kita juga seneng karena kita merasa dilindungi oleh negara. Kurang lebihnya seperti itu. Tetap hidup, tetap semangat, tetap berkarya. Benny Setiawan melaporkan untuk Lentera Indonesia News langsung dari Monumen Soco, Desa Soco, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Tetap semangat, tetap hidup, tetap berkarya, dan sampai jumpa di episode sejarah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.